bawa persoalan, taruh di kaki Yesus. Jangan tunggu lama lagi, jangan keraskan hati. Orang yang berharap Tuhan tak pernah kecewa. Inilah diriku Tuhan, ku serahkan semuanya. Inilah diriku Tuhan, ku pasrah ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah diriku Tuhan, ku serahkan semuanya. Inilah diriku Tuhan, ku pasrah ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah diriku Tuhan, ku pasrah ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah diriku Tuhan, ku serahkan semuanya. Inilah diriku Tuhan, ku pasrah ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah diriku Tuhan, ku pasrah ke dalam tangan kasih-Mu. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing, dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari kerja dari hari Selasa hingga Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi Banjarbaru. Adapun pengumuman kita pada pagi hari ini yaitu berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Perderi Dika Soluk, orang tua dari Bapak Joni dari Nusa Indah dalam usia 87 tahun pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 di Rote, Nusa Tenggara Timur, dan telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 di Rote, Nusa Tenggara Timur. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Ana Hutagaul, orang tua dari Bapak Simon S. Regar dari lingkungan 6 dalam usia 85 tahun pada hari Kamis 7 Mei 2020 pukul 16 WIB di Jakarta, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 di Muara Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Telah meninggal dunia Bapak J. Gultom, mertua dari Bapak Daniel Tansa Trisna Sinaga dari lingkungan 3 pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 1 WIB di Binjai, Sumatera Utara, akan dikebumikan pada tanggal 11 Mei 2020 di Sigotom, Sumatera Utara.
Majelis dan warga jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat yang ke-6 tahun 2020 pada lelang dan iuran pembangunan untuk penggalangan dana pembangunan tidak dilaksanakan lagi, demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Panitia Perayaan Paskah Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Banjarbaru kembali mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Banjarbaru untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dipergunakan untuk membantu para tim medis dalam penanganan wabah COVID-19 di Kalsel, serta membantu sesama yang terdampak pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan atau donasi dapat mengirimkan melalui rekening panitia di bawah ini. Naomi Indasari dengan nomor rekening 3431010365025535. Desi Sepetiana dengan nomor rekening 0747352501. Bantuan berupa sembako, jadi kami sangat menerima apabila Bapak Ibu warga jemaat memberikan bantuan berupa sembako yang dimana akan disumbangkan ke masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Apabila Bapak Ibu warga jemaat tidak bisa mengantar bantuan tersebut, kami dengan senang hati bisa mengambil bantuan tersebut ke rumah Bapak Ibu warga jemaat GKI Banjarbaru dengan menghubungi kontak panitia Januarda 087876625395. Kami masih membuka donasi ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Seberapapun sumbangan yang Bapak Ibu Saudari berikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan HUT pernikahan dari tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 bagi anggota Jemaat GKI Banjarbaru. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai segala usaha dan pekerjaan saudara. Amin. Jemaat kami undang berdiri memuji Tuhan dari PKJ nomor 13 bait 1 hingga bait yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 37, bait pertama sampai bait kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan perbuatan kami. Oleh kesalahan kami yang sangat besar, kasihilah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Tuhan, agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kami jemaat-Mu dapat kembali bersekutu bersama-sama di gereja ini. Pada minggu pagi ini, kami akan membacakan firman-Mu yang diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 31, ayat 1 sampai 5, dan ayat 15 sampai 16. Dan khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Lisa Arianti, di mana pada saat ini kami jemaat-Mu akan mendengarkan khotbah yang dilaksanakan secara live streaming atau siaran langsung, dan
bukalah hati pikiran kami agar dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu dan menjadi kekuatan iman kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak menentu. Berkati ya Tuhan pendeta yang akan membawakan khotbah, juga kepada petugas-petugas yang melaksanakan pelayanan pada minggu pagi ini dan jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai pelaksanaan khotbah live streaming atau siaran langsung ini dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang sedang mengikuti siaran langsung ini, marilah kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 16. Dengan pikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingaku kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadikanlah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkau tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat kembali memuji nama Tuhan dengan PKJ nomor 131 bait 1 dan bait ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Serta
yakin Tuhan tuntutlah aku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Petunjuk hidup baru. Kami mohon jemaat untuk dapat berdiri. Dengarkan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi." Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kembali kita dengarkan puji-pujian yang berjudul "Berserulah kepada Yesus".
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun sekarang berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui siaran langsung ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Lisa Arianti STH. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14 di bawah perikop rumah Bapa. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, bersujud dan menyembah Engkau, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kami datang membawa rasa syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga kepadamu, karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang berlimpah kasih setia, yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Engkau senantiasa menguatkan kami, memelihara, menyertai kami. Sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hari yang baru, kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Namun kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Dan terima kasih pula ya Bapa atas kesempatan Tuhan karuniakan bagi kami sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk dapat membaca dengan baik, mendengar dan merenungkan sungguh-sungguh, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami maknai, dapat menjadi dasar dan pedoman hidup yang berharga dan paling kuat bagi kami menjalani hidup ini. Firman-Mu menjadi kekuatan iman, percaya, pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai 14. Rumah Bapa, yang demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hingga hari ini telah 7 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja GKI Banjarbaru. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk sementara waktu tidak bertemu. Tentu sepanjang 7 minggu ini ada banyak perasaan yang bergejolak di dalam hati dan batin kita. Dan pasti saudara-saudara setuju jika saya mengatakan bahwa perasaan yang paling dominan di dalam relung hati kita pada saat ini adalah kesedihan. Mengapa kesedihan? Karena kita kehilangan kehidupan yang normal seperti biasanya. Virus corona yang kecil dan bahkan tidak terlihat oleh mata kita itu telah mengubah banyak hal, baik keseharian, kebiasaan, dan kebudayaan kita, yang membuat hampir semua bagian di dalam kehidupan kita berhenti, terganggu, paling tidak tertunda. Dan keadaan ini sama sekali belum pernah terjadi, belum pernah kita rasakan sebelumnya. Keadaan yang sama seperti ini. Kehilangan dan keterpisahan, itulah permasalahan kita sekarang ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Ada banyak orang yang terpaksa tidak menjumpai orang yang dikasihinya. Bukan karena tidak peduli, tetapi justru karena menyayangi. Kita yang sebelumnya senang bersilaturahmi, berjabat tangan, kini terpaksa harus menjaga jarak, bahkan menahan diri untuk bertemu, bukan karena kita membenci, tapi demi kebaikan semua. Dan banyak juga orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya dan berpisah untuk selama-lamanya karena COVID-19 telah merenggut nyawa mereka yang dikasihi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kesedihan, perasaan kehilangan, dan keterpisahan sebenarnya adalah perasaan yang alamiah. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah sedih,
walaupun ia cukup kuat untuk tidak meneteskan air mata. Kesedihan merupakan takdir abadi dalam kehidupan kita. Satu-satunya peluang adalah menerima, mengelola, dan mengantisipasi agar kesedihan itu tidak menjadi racun yang mematikan kehidupan kita, tetapi justru menjadi semacam imun agar kita siap menghadapi kesedihan di masa mendatang, tidak mudah terpuruk, mampu bertahan, bahkan bangkit dari kesedihan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14. Ini merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dalam suasana perpisahan. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat menyadari apa yang sedang dan akan terjadi dengan para muridnya. Mereka sedang bersedih dan dalam waktu yang tidak lama lagi kesedihan mereka akan semakin bertambah karena mereka akan mengalami perasaan kehilangan dan keterpisahan. Dunia mereka akan kacau balau dan jiwa mereka akan sangat rapuh. Bagaimana tidak? Sosok yang mereka sangat hormati, junjung, bahkan mereka harapkan justru harus wafat di kayu salib. Oleh karena itu di dalam nas ini Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata penguatan dan peneguhan sebagai antisipasi agar nantinya para murid tidak terpuruk dan larut di dalam kesedihan. Di dalam ayat yang pertama nas kita pada saat ini Tuhan Yesus memulai dengan seruan, janganlah gelisah hatimu. Yang disusul dengan seruan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya untuk bisa tetap tenang, tidak panik dan tetap percaya. Karena pada masa-masa sulit, kepanikan dan kecemasan itu tidak akan membantu, justru akan memperburuk keadaan. Selanjutnya dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepergiannya bukanlah kepergian yang sia-sia atau tanpa tujuan. Ia pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi para murid. Tidak hanya itu, ia juga berjanji akan menjemput para murid untuk tinggal bersama-sama dengan dia di tempat yang telah disediakannya itu. Jadi, Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja, kemudian lenyap tanpa berita. Tetapi, ia pergi untuk kembali, menjemput murid-muridnya, menjemput kita semua. Selanjutnya pada ayat yang kelima, kita bertemu dengan Thomas, seorang murid yang bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dengan polos ia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Menjawab pertanyaan itu Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 menyebut dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tak hanya itu, di dalam ayat yang ke-7 Tuhan Yesus juga menegaskan dirinya sebagai Sang Bapa atau Allah itu sendiri. Dan penegasan diri sebagai Allah itu dilanjutkan kembali di dalam ayat yang ke-8 sampai 11. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nas hari ini Tuhan Yesus telah menyebutkan 4 hal yang esensial, yaitu rumah Bapa yang sudah disediakan,
Yang kedua itu jalan atau cara akses menuju pada rumah yang sudah disediakan. Yang ketiga adalah kebenaran, yaitu kepastian atau kejelasan bahwa semua itu bukanlah pengharapan palsu. Dan yang keempat adalah hidup, yaitu hidup kekal bila kita telah tiba pada tujuan yang disebutkan. Keempat hal yang disebutkan itu sangat jelas, sangat pasti dan terjamin karena Ia sendiri sebagai Allah Sang Pemilik surga yang telah mengatakannya. Keempat hal itu menjadi kekayaan rohani yang membuat kita tidak merasa seperti orang yang terlunta-lunta tanpa rumah dan tanpa arah. Kita tetap kuat, tegar, bahkan mampu bersuka cita. Karena kalaupun kita kehilangan semua yang ada di dunia ini, kita masih memiliki keempat hal itu. Pada masa sekarang ini, di mana kita sedang menghadapi situasi yang amat rapuh akibat pandemi COVID-19, Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya dan melalui firman-Nya pada hari ini tetap dan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga jikalau kita tadinya berada dalam zona ketakutan, kesedihan, kita bisa beralih pada zona pengharapan. Minggu ini dalam kalender gerejawi kita adalah Minggu Cantate. Dalam bahasa Latin, cantate atau lebih lengkapnya Cantate Domino Canticum Novum, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kita semua diajak untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bersyukur dan bersuka cita dalam segenap kehidupan kita, apapun bagaimanapun situasinya. Dan melalui firman-Nya hari ini, kita dimampukan untuk menyadari bahwa situasi yang tidak baik atau bahkan situasi yang buruk itu bisa saja terjadi. Tetapi di dalam pengharapan dan iman, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Sehingga kita tidak menyalahkan situasi, kita tidak marah dan mencari-cari orang yang bisa disalahkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita tidak saling berseteru satu sama lain, melainkan bersatu, saling membantu, menguatkan meski tidak dapat berdekatan. Kita tidak depresi dan tertekan karenanya, tetapi justru semakin bersemangat untuk hidup, semakin peduli dengan sesama, tetap berkarya dengan cara-cara yang baru dan kreatif, tetap melayani dengan penuh integritas, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi, tetapi tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya. Kita tetap memuji Dia, kita memuliakan namanya, karena kita tahu bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah Bapa yang hadir dan peduli dalam setiap situasi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini menghibur, meneguhkan, menguatkan iman kita, memampukan kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat
dan biarlah kita senantiasa memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sungguh amat indah dan menguatkan kami semua. Biarlah dengan firman-Mu yang sudah kami baca dengan hari ini, kami tetap kuat dan tegar, tetap bersukacita menjalani kehidupan kami hari tiap hari, apapun dan bagaimanapun kondisi yang kami alami. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak hal yang mengubah kehidupan kami. Bahkan yang membuat kami merasa sedih. Kami bahkan mengalami perasaan kehilangan, keterpisahan. Namun kami bersyukur oleh karena firman-Mu pada hari ini menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang setia, yang selalu ada dan hadir dalam hidup kami, yang peduli akan segala apa yang kami rasakan, yang senantiasa setia menguatkan, menghiburkan kami, bahkan dengan kekayaan rohani yang Tuhan janjikan dan sediakan bagi kami. Kami boleh senantiasa hidup dalam pengharapan, sehingga kami pun dapat menjadi pribadi yang saling menguatkan, yang menghiburkan orang lain, yang mau membantu dan berbagi dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu pada saat ini. Dan biarlah kehidupan kami ya Bapa senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih juga atas segala berkat, baik jasmani maupun rohani yang Tuhan nyatakan dan karuniakan di dalam kehidupan jemaat-Mu tiap-tiap hari. Kami mensyukuri berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Demikian juga ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap anggota jemaat-Mu, jemaat GKI Banjarbaru, di mana saja berada. Biarlah mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka, agar senantiasa ada sukacita damai sejahtera Kristus memenuhi kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan ya Bapa. Mungkin mereka sedang mengalami kesedihan oleh karena berbagai beban yang mereka pikul. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, pendapatan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap dapat menjalani dan melanjutkan kehidupan mereka dengan senantiasa percaya bahwa Engkau Tuhan selalu ada bagi mereka. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melawat, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Bahkan Tuhan berkenan menyatakan kesembuhan, pemulihan bagi mereka.
terlebih damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, biarlah juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melayani dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan bukanlah untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini, dalam segala keberadaan, pergumulan, pergolakan yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan bangsa ini untuk dapat melewati semuanya, dan pemulihan pasti terjadi. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk dapat memimpin dengan baik, mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini, dan membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan seluruh dunia, agar kiranya juga dapat menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan tentang kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus, bahkan berita keselamatan bagi dunia. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga anggota jemaat-Mu, Jemaat GKI Banjarbaru, yang di dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Terima kasih Bapa atas tambahan usia Tuhan karuniakan bagi jemaat-Mu. Biarlah mereka senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, segala harapan, rencana, bahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu, dan segala yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik bagi kami. Ini kami Bapa, ini hidup kami, ini seru doa kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali mari kita memuji dari PKJ nomor 227 bait 1 dan bait 2, Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai alam pandang, terlihat surya yang cemerlang.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkan akan nats pengantar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Kepunyaanmu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian-pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya ini datangnya dari Tuhan, dan kami berikan kepadamu dari tangan-Mu. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, mari kita memuji dari PKJ 148 bait 1 dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, dimohon jemaat untuk berdiri. Kita memuji kembali dari PKJ nomor 179, bait pertama sampai bait kedua. Kasih paling aku.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari siapkan hati, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.